Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felna Hamzah akan mempresentasikan tugas ke-13 materi psikologi sebagai landasan pendidikan. Pentingnya memahami psikologi. Psikologi adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia pendidikan, menjadi hal yang sangat esensial karena dalam menyambut era globalisasi. Pendidikan sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa tidak maju pendidikannya, maka pasti bangsa itu tidak dapat bersaing dengan bangsa yang lain dan akan menjadi bangsa yang terbelakang. Untuk kali ini, maka psikologi harus diterapkan dalam dunia pendidikan agar pendidikan dapat berjalan secara efektif. Psikologi perkembangan anak-anak yang sedang berada dalam rentang usia 4-6 tahun yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi kompleks. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkah yang lebih tinggi dari aspek-aspek gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun yang berbeda-beda dalam lingkungan hidupnya. Psikologi belajar. Psikologi kemudian mempunyai aliran dan cabang karena terdapat perbedaan lapangan yang dipelajari. Psikologi mulai dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Objek materialnya adalah gejala tingkah laku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Oleh sebab itu, psikologi didefinisikan sebagai the scientific study of behavior and mental process. Tingkah laku behavior adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisme yang diamati dan direkam, seperti berteriak, tersenyum, mengedipkan mata, berbicara, dan bertanya. Sedangkan proses mental adalah pengalaman internal yang disampaikan dari tingkah laku atau aktivitas organisme yang bersifat psikologis, seperti sensasi, persepsi, mimpi, pikiran, fantasi, kepercayaan, dan perasaan. Secara garis besar, terdapat 3 aliran psikologis yang membahas tentang belajar. Ketiganya ialah psikologis behavioristik, psikologis humanistik, dan psikologi kognitif. Teori belajar humanistik berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behaviorisme, belajar terjadi bila perubahan dalam bentuk tingkah laku dapat diamati. Psikologi sosial. Baron dan Byrne mengemukakan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Menurut Jamarah, kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Aspek-aspek individu yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut: rohani, umum, agamis, perasaan dan kemauan, sosial, kemasyarakatan dan cinta tanah air, jasmani, keterampilan, kesehatan dan keindahan tubuh. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.